Trompet adalah biasanya dilakukan waktu tahun baru. Kalau waktu di luar tahun baru biasanya tidak ada orang jual trompet. Tapi kalau sudah begini banyak orang jual trompet. Walaupun tahun-tahun ini sudah agak berkurang. Akhir-akhir ini sudah agak berkurang karena banyaknya pengetahuan dan pembahasan tentang meniup trompet. Yang pertama, sebaiknya jangan menggunakan trompet karena katanya kalau pakai trompet itu dicoba wong 15. Atau teret, tet. Lah ini mari mangan segala macam. 02 semua masuk ini. Semua sudah masuk di sini, kemudian trompetnya dicoba. Maka setelah dicoba, mungkin jatuh ke anak jenengan yang masih kecil dengan mulutnya yang mungil. Ternyata dia meniup dan merasakan liur dari seseorang yang setelah makan 02 tadi sebelumnya, sehingga campur jadi satu, dan itu tidak baik. Ya, tidak baik. Kalau liur dari sarang burung, wah mahal. Kalau liur manusia itu saya rasa kita sendiri dengan liur kita sendiri enggak suka. Itulah nilai manusia. Kalau manusia tidak beradab, tidak memiliki satu manfaat untuk yang lain, maka dia bisa lebih rendah dari binatang. Contohnya, manusia kalau kambing mati dibeleh, terus kepalanya ditaruh di atas meja dengan masakan gulai. Waduh, akeh sing rebutan. Ya, waduh, banyak yang suka. Coba kalau kepala manusia ditaruh di atas meja, tidak akan ada yang mau. Tidak akan ada yang mau. Belalainya gajah, diuber-uber, tulangnya manusia, hidungnya manusia misalnya, didol, tidak ada yang mau orang. Liur manusia, tidak ada yang mau. Liurnya walet, sampai paten-patenan, Pak. Karena begitulah. Jadi yang dijual oleh manusia itu apa? Manfaatnya ke orang lain. Trompet itu adalah awal simbol yang dulunya ada di zaman penyembah Dewi Ishtar. Saya ingin keliru. Dewi Ishtar itu perempuan yang diyakini sebagai dewi kesuburan. Jadi kalau kepingin subur, lancar, barokah, panennya semuanya subur, pakai trompet untuk menyembah, salah satu bentuk penyembahan ke Dewi Ishtar, ya. Maka setiap hal tersebut ditiup itu awalnya dulu dibuat dari tanduk kan. Kalau ada tanduk sapi super itu dia panjang, sedangkan dalamnya itu kerowok, ujungnya dipotong, ditiup. Jadi kan kalau lihat film-film perang itu kan, nah itu dia niup trompet itu dulu begitu. Untuk apa? Untuk menunjukkan satu hal dalam penyembahan atau yang lain. Dulu Rasulullah SAW pernah ditawari oleh sahabat, Nabi, gimana caranya kita untuk memberitahu orang kalau waktu sholat sudah masuk? Maka ketika rapat, salah satu sahabat mengatakan, Rasul, sebaiknya kita pakai trompet saja. Kita pakai trompet supaya orang tahu. Langsung Rasulullah menolak, jangan. Itu adalah sesuatu yang tidak baik untuk dilakukan, dan itu dilakukan orang-orang di luar Islam. Di sebuah hadits riwayat Abu Daud. Sehingga di dalam kitab mereka pun, kitab Imamat 2324 atau apa, mereka mengatakan, katakanlah kepada orang-orang Israel begini, dalam bulan yang ke-7 pada tanggal 1 bulan itu kamu harus mengadakan hari cuti penuh yang diperingati dengan meniup trompet, yakni pertemuan Kudus. Bukan di Kudus, ya, Kudus. Sehingga pada malam tahun baru Yahudi melakukan muhasabah diri, evaluasi dengan meniup yang namanya shofarot. Shofarot itu trompet bagi mereka yang suaranya sama persis dengan trompet yang ada di sini. Itu cara-cara mereka seperti itu. Sehingga mereka percuma kalau mau ngajak orang Islam keluar dari agama. Ayo, betul-betul kau agama yuk. Yuk. Gak mungkin. Orang Islam diajak begitu mau itu tidak mungkin, tidak gampang. Orang yang nggak sholat pun, ya, diajak keluar dari agama, mereka malas, tidak mau. Yang nggak sholat pun, Islam bilok, no, lu mudun disik malah kadang-kadang. Mana lebih sergap biasanya. Tapi ini, kon tetap Islam, tapi lakonanmu yang di luar agamamu, sehingga wis nek ngono, gak apa-apa lah. Sing penting cara-caramu, cara-caraku.
dibuatlah seperti itu dengan mengadakan trompet, tate 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 tate. Kalau seandainya ada manfaatnya, tidak apa-apa. Cuman ini tipu daya mereka untuk membuat orang Islam melaksanakan lakonan-lakonan yang dibuat oleh orang di luar Islam, Yahudi terutama.